Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, Bagaimana kabarnya hari ini? alhamdulillah sehat, kuat, dan semangat. Alhamdulillah. Semoga kalian selalu semangat dalam menuntut ilmu, dalam mencari ilmu dengan sungguh-sungguh dan juga ikhlas. Nah, sebelum saya mulai pembelajaran, saya absensi terlebih dahulu ya. Agenda al-Fatihah, Azhar Sertika dan semua ya. Ini kita akan membahas sesuatu hal yang sangat penting yang mana berkaitan dan berhubungan dengan identitas dan juga kedaulatan negara. Ini ada yang pernah berpergian luar kota atau luar pulau? Pernah nggak? Pernah. Siapa yang mau cerita? Ada yang mau cerita nggak? Mbak Habibah? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengenai wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, tentunya kita akan membahas apa saja yang ada di dalam wilayah NKRI negara Indonesia, yang mana negara Indonesia ini berada di antara apa? Benua Asia dan benua Australia. Lalu negara Indonesia juga diapit oleh Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. 17.500 ketinggian pulau terbesar dan juga pulau terkecil wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Wilayah itu merupakan salah satu unsur-unsur konstitusi berdirinya suatu negara. Wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini diatur di dalam pasal 1 ayat 1 nomor 43 tahun 2008 yang mana tentang wilayah negara yang menegaskan kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan pulau, ruang udara yang ada di atasnya dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Ada luas wilayah NKRI yang meliputi wilayah daratan dan juga lautan. Ketentuan tentang wilayah Indonesia ini juga diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara pasal 25A yang berbunyi negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang terdiri Nusantara. Lalu adanya perjanjian bilateral atau trilateral mengenai batas darat, laut, dan juga udara. Dan yang terakhir adalah peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Nah, sampai sini ada yang mau menanyakan? Coba. Perjanjian bilateral dan trilateral merupakan sebuah perjanjian antara dua negara. Kalau bilateral ini adalah perjanjian antara dua negara. Kalau trilateral yaitu perjanjian antara tiga negara, yang mana adalah penetapan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Sebelum wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini ditetapkan sampai saat ini, terdapat sebuah perdebatan sehingga Ketua BPUPK ini Dr. KRT Rajima Widodo, dia memutuskan untuk mengambil pemungutan suara atau voting dalam rangka menetapkan wilayah negara Indonesia. Pilihan kepada anggotanya ada 3 pilihan yang harus ditentukan. Di antaranya adalah yang pertama Indonesia, yaitu termasuk di seluruh Hindia Belanda. Lalu yang kedua wilayah Indonesia meliputi seluruh Hindia Belanda ditambah dengan Malaya dan juga Borneo Utara, Timur. Yang ketiga wilayah Indonesia meliputi seluruh India ditambah Malaya dan juga Borneo. 29 orang memilih pilihan kedua. Nah, oleh karena itu BPUPK ini memutuskan bahwa pilihan terbanyak kan jatuh pada pilihan kedua. Hasil keputusan BPUPK ini dijadikan sebagai dasar oleh Panitia Persiapan Kepemimpinan Indonesia atau PPKI dalam menetapkan wilayah Indonesia. Kepulauan sudah besar terdapat apa saja? Sumatera, Jawa, nah, kalau kemerdekaan ini Indonesia hanya memiliki 8 provinsi, yaitu di mana saja? Ada di Medan. Kalau sekarang apakah Indonesia masih memiliki 8 provinsi atau lebih ada berapa provinsi? Kali ini Indonesia memiliki 38 provinsi. Mengapa demikian? Kok bisa yang semua 8 menjadi 38? Karena apa? Terjadinya suatu pemekaran wilayah. Batas wilayah negara Indonesia. Nah, mengingat negara Indonesia ini adalah negara kepulauan, setiap negara ini pasti memiliki batas-batasnya. Pulau Kalimantan ini, nah di sini ada 3 negara. Kita sudah tahu kalau di sini ada 3 negara. Negara apa? Negara Indonesia, Malaysia, dan 1%-nya adalah. Nah, batas wilayah negara ini merupakan garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional. Ada apa saja batas-batas wilayah Indonesia yang ada di sebelah utara? Habibah, baca.
20 Juli tahun 1891. Selanjutnya, batas wilayah NKRI yang ada di sebelah timur. Coba baca bacaan. Wilayah timur Indonesia berdasarkan langsung ke negara Papua New Guinea. Perbatasan negara Republik Indonesia dengan Papua New Guinea sudah ditetapkan sejak tanggal 22 Mei tahun 1885. Ya, sampai sini ada yang mau mengatakan? Ya, sama. Mengatakan batas wilayah apakah yang dibangun pusat negara saja? Tidak. Kalau batas wilayah ini semua berlaku, termasuk di wilayah terkecil. Contohnya di desa. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, silakan. Silakan tugasnya dikeluarkan, kerjakan, belum ditempatkan dan setelah ditempatkan lagi ada apa saja? Sebelum ditempatkan di TPS sudah ada. Hari ini kita telah belajar bahwa batas wilayah NKRI ini yang mana ditetapkan berdasarkan hukum nasional dan juga hukum internasional. Yang mana batas wilayah ini juga merupakan bagian dari salah satu menjaga kedaulatan. Generasi muda, kalian ini wajib yang nantinya kelak akan menjaga negara ini. Nah, siapa tahu kan suatu saat nanti kalian ada yang menjadi seorang diploma, tentara. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Ya, senang. Nah, terima kasih atas semangat kalian dalam belajar. Apa yang nanti kalian cita-citakan selalu tercapai. Sekian pembelajaran kali ini. Saya akhiri sampai sini.